Jadi kita hari ini akan membahas proses training dari deep learning itu sendiri. Jadi kita akan melihat beberapa strategi ya yang biasa digunakan untuk melakukan training arsitektur deep learning. Jadi di sini ada 6 buah subtopik yang kita akan bagi menjadi tiga yang kita akan bahas di 3 pertemuan. Kita bagi 3 pertemuan. Jadi hari ini kita akan coba bahas yang pertama dulu. Nanti lalu minggu depan kita bahas selanjutnya. Kalau misalkan belum selesai, nanti minggu depan kita membahas sisanya itu ya. Jadi yang pertama kita membahas tackling the vanishing or exploding gradients problem. Ini material yang saya gunakan. Oke, jadi ini recap ya mengenai vanishing or exploding gradient descent. Jadi salah satu alasannya, ya ada beberapa alasan kenapa terjadi vanishing atau exploding gradient descent. Tapi beberapa alasan yang paling terkenal adalah ini ya, ada saturating nonlinear activation function atau yang biasa salah satunya penyebabnya adalah sigmoid nonlinear function. Lalu yang kedua adalah weight initialization ya. Jadi biasanya kita akan menggunakan zero mean unit variance Gaussian. Cuma kalau nanti akan dijelaskan ya kenapa gabungan antara zero mean unit variance ini sebagai weight initialization dan sigmoid nonlinear function ini kemudian akan menghasilkan akan mengalami vanishing gradient problem. Jadi kalau misalkan di vanishing gradient problem kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi gradients itu akan semakin kecil dan semakin mengecil di proses trainingnya ke layer-layer di depan. Jadi kalau misalkan di layer yang paling dalam itu kan paling dekat ke ke hasil. Jadi pas waktu penghitungan errornya masih sangat tinggi. Nah, nanti pas waktu reverse pass, jadi kan dia penghitungan gradientnya paling pertama. Nah, kalau misalnya di vanishing gradient itu berarti nanti di layer-layer pertama itu kan dia cuma dapat residu dari layer-layer sebelumnya. Nah, itu gradientnya akan semakin mengecil. Nah, kenapa pakai sigmoid function itu kemudian akan menghasilkan vanishing gradient problem? Permasalahannya adalah di sebelah sini ya, di ujung atas sama ujung bawah ini yang kita sebut namanya saturating area. Jadi kalau misalkan di daerah sini ya, kalau misalkan angkanya misalkan X-nya inputnya kita antara -2 sampai 2, bisa dilihat itu dekat sekali dengan garis linear. Jadi penghitungan gradiennya itu sangat mudah dan sangat mudah dan lumayan cepat gitu ya. Kalau misalkan udah sampai di sini, ketika errornya perbedaan antara 4 ke misalkan 5 gitu kan, nilai Y-nya di sini kan sangat kecil sekali ya, 0,9 sekian sampai 0,99 mungkin. Nah, ini kemudian akan menyulitkan kita untuk menghitung gradiennya gitu. Ya, kalau misalkan di RNN mungkin untuk yang nanti mau mengambil pengolahan citra gitu. Perolehan informasi lanjut, nah ini biasanya terjadi kalau di recurrent neural networks itu biasanya terjadi karena inputnya itu dimasukkan lagi ke networks yang sama gitu. Nah, itu biasanya suka terjadi. Atau juga pada saat biasanya node RNN itu yang bersifat jauh itu saling berhubungan, nah itu kemudian akan menghasilkan exploding gradient problem. Nah, ini beberapa cara ya untuk menangani vanishing or exploding gradients. Salah satunya ada 5 ya, kalau di sini yang kita bahas yang itu better weight initialization, lalu non-saturating activation function, batch normalization, gradient scraping, dan residual or skipping connection ya. Nah, yang pertama itu better weights initialization. Nah, di sini dikatakan ya, ini di bukunya dia diskusikan bahwa inisialisasi nilai weights yang kita miliki menggunakan zero mean unit variance dan gabungannya dengan sigmoid function itu akan adalah salah satu sebab utama vanishing or exploding gradients problem. Ya, jadi ada studi sebelumnya itu mengatakan bahwa kombinasi ini jelek gitu kalau misalkan kita gunakan, terutama dan ini kemudian perlu diingat bahwa Fibonacci ini adalah kombinasi yang paling sering digunakan sebelum deep learning. Jadi pas waktu masih artificial neural networks itu paling sering, yang masih fully connected. Ya, jadi udah fully connected itu kurang efektif saat penghitungan, itu juga weight initialization sama sigmoid function-nya kombinasinya jelek gitu. Ya, jadi kita akan menghasilkan
apa di sini tulisannya, the deeper we go into the deep networks, the output variance keep increasing in each layer until it saturates the last activation function. Jadi semakin dalam semakin saturasi, tinggi sekali saturasinya. Makanya artificial neural networks itu, terutama yang fully connected itu biasanya nggak bisa terlalu dalam. Ya, jadi di sini ada beberapa cara untuk memecahannya, ya. Dari maksudnya studi yang di sini ya, studi di tahun 2010 ini oleh Glorot and Bengio, ya, ada beberapa poin. 2 poin utamanya adalah output variance in each layer must be the same as the input variance. Lalu yang kedua adalah gradient values must have the same variance before and after forward and reverse passes with propagation. Jadi maksudnya sebisa mungkin variance antara input sama outputnya itu nggak terlalu besar gitu, harus sama. Ya, masalahnya kalau misal dua hal poin ini tidak bisa didapatkan gitu, kecuali input neurons dan output neuronsnya itu jumlahnya sama. Jadi kalau misalkan nodes antara input dan outputnya sama, nggak sama, kalau misalnya nggak sama itu nggak akan bisa menghasilkan 2 poin ini. Ingat tadi kalau misalkan kemudian waktu itu kemarin kita sudah belajar mengenai autoencoder kan, jumlah neuronsnya kan semakin mengecil. Jadi hal ini akan sangat sulit dilakukan karena di convolutional neural networks juga biasanya kan jumlah jumlah neuronsnya juga semakin mengecil gara-gara operasi convolutional, ya. Jadi di sini di paper ini ya, di paper tahun 2010 ini kemudian melakukan propose yang namanya Glorot initialization. Ya, jadi di sini sih kalau misalkan jadi pokoknya ada Glorot initialization yang mana Glorot initialization ini berfungsi dengan baik untuk beberapa activation function seperti sigmoid, softmax, dan tanh. Jadi 3 nonlinear ini dulu waktu artificial neural networks itu sangat populer digunakan gitu ya. Nah, cuman nanti kalau misalkan kita memakai nonlinear function lain seperti ReLU, SeLU, yaitu ada initialization lain yang lebih baik gitu. Jadi intinya penggunaan initialization itu sangat penting untuk menghindari vanishing gradient problem. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian lihat, kalau misalkan ngoding gitu ya, misalkan menggunakan Keras atau TensorFlow itu kan nanti biasanya ada tuh parameternya initialization apa. Itu kalau nggak salah biasanya yang defaultnya itu sekarang initialization kalau di TensorFlow. Ya soalnya mayoritas orang menggunakan ReLU. Jadi makanya di TensorFlow itu kalau nggak salah defaultnya itu initialization. Itu. Nah, terus lalu kemudian yang tadi kan di weight initialization. Nah, sekarang ini menangani di poin non-saturating activation function-nya. Jadi ada beberapa activation function yang sangat terkenal untuk deep learning ya. Ini adalah salah 4-nya ya. Ada rectified linear unit atau ReLU, ada leaky ReLU, ada parametric leaky ReLU atau ReLU, dan juga exponential linear unit. Ya. Nah, ada catatan penting gitu. Salah satu alasan kenapa sigmoid function itu dulu sering digunakan atau banyak sekali digunakan di studi-studi artificial neural network gitu, karena menurut penelitian saat itu di neuroscience, penelitian neuroscience itu biological neurons yang sudah kita singgung sebelumnya, itu activation function itu sangat mirip dengan sigmoid function. Jadi makanya dipakai itu. Nah, tapi setelah studi beberapa satu dekade ini membuktikan bahwa ReLU itu justru lebih bagus sebagai nonlinear function dibandingkan sigmoid. Jadi ini menjelaskan bahwa kadang-kadang biological analogy is misleading gitu. Jadi kadang-kadang itu kita tidak bisa langsung mentranslasi apa yang kita tahu di biological atau neuroscience study itu ke computational studies. Jadi ini adalah rectified linear unit ya atau ReLU. Nah, ini ReLU function masukkannya Z. Ya, ini makanya outputnya adalah ya maksimum antara nilainya 0 atau Z gitu. Maksudnya apa? Maksudnya keluaran dari ReLU ini function ini yaitu hanya bisa positive value. Jadi kalau misalkan Z ini negatif, nilainya pasti dapatnya 0 gitu ya. Jadi ReLU itu adalah yang purple ya, purple dash dot dash. Bisa dilihat kalau misalkan dia negatif, nilainya
Y-nya 0, ya kalau misalkan dia X-nya positif, ya nilainya Y-nya akan sama dengan X gitu ya. Beberapa catatan ya, value has no maximum output values, jadi nilai X-nya akan nilai Y-nya akan mengikuti nilai X kalau X-nya itu positif. Ya, lalu juga value has a continuous nature, but unfortunately it doesn't have the derivative value at z equals to 0. Jadi kalau misalnya ini karena ada tiba-tiba berubah gitu ya, dari tadinya linear terus kemudian menjadi nilai 0. Nah, di sini waktu X sama dengan 0 ini nggak ada gradiennya. Nggak ada gradiennya, jadi nggak ada dari derivatifnya. Ya, makanya pas waktu di gradient descent itu bisa jumping around kalau misalkan X-nya itu sangat dekat dengan 0 gitu ya. Tapi walaupun ada kelemahan di Z sama dengan 0 ya, nilainya 0 itu tetap secara studi empiris dan juga praktikalnya value itu berfungsi sangat baik dan juga sangat cepat di compute-nya. Jadi pas waktu penghitungan gradient itu sangat cepat karena ya tinggal cari gradient aja di saat X itu nilainya positif gitu. Jadi penghitungannya itu sangat cepat. Nah, terus lalu untuk sebelumnya ada salah satu permasalahan yang sering muncul saat menggunakan ReLU gitu ya. Pada saat menggunakan ReLU kan kita tahu kalau misalkan X-nya atau Z-nya ya, kalau di sini Z-nya itu nilainya negatif, maka keluarannya juga maka keluarannya itu 0 gitu. Makanya kadang-kadang ada yang disebut dengan dying ReLUs. Maksudnya apa? Pada saat si nodes itu mengeluarkan nilai negatif, itu akan sangat sulit kemudian si nodes itu kemudian berubah nilainya dari negatif itu menjadi positif gitu. Jadi pada saat training itu kadang-kadang si nodes-nya itu akan selalu menghasilkan training itu outputnya pasti 0 karena nilai Z-nya itu pasti negatif, kira-kira gitu ya. Nah, terus lalu gimana menyelesaikan masalah ini? Nah, cara menyelesaikan masalah ini, salah satu alasan kenapa nggak bisa pergi ke positif itu ya karena ini tadi ya, di sini kan nilainya itu kan tadinya di sini cuma lurus saja, jadi itu dia nggak bisa nggak bisa mencari titik menjauhnya gitu ya, nggak bisa, sangat sulit sekali mencari ke nilai positifnya. Nah, jadi di sini idenya adalah leaky ReLU. Maksudnya leaky ReLU itu saat ada slope sedikit untuk nilai Z saat Z-nya itu negatif gitu ya, bukannya 0 tapi ada nilai sedikit lah, itu agak sedikit ada slope-nya sedikit. Jadi alpha Z waktu saat Z-nya itu nilainya negatif ya, nah alfanya itu ya bisa berapa banyaknya leak-nya, jadi alfanya itu adalah leak-nya ya, besaran leak-nya. Kalau misalkan di sini contohnya dibilang ya, ada studi tahun 2015 kalau alfanya leak-nya itu 0,2 sangat besar ya, maka hasilnya itu akan lebih baik daripada small leak atau 0,01. Ini harusnya ada alfa di sini ya, saya lupa. Gitu. Lalu varian lainnya adalah varian lainnya adalah parametric leaky ReLU ya, PReLU atau disebut PReLU. Nah, bedanya si alpha ini kemudian dijadikan training hyperparameter yang bisa di training gitu. Jadi nanti setiap nodes itu nilai alfanya itu bisa beda-beda sendiri. Jadi bedanya cuma di situ aja. Ya. Terus di sini catatannya katanya ya, PReLU is reported to outperform ReLU in large datasets, but in small datasets, PReLU runs the risk of overfitting the training set. Gitu. Karena saking bagusnya mengikuti bentuk dari datanya itu kadang-kadang jadi overfitting, kira-kira gitu ya. Lalu ada lagi tahun 2015 namanya exponential linear unit atau LU. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya adalah pada saat Z-nya itu negatif ya, itu ada garisnya ini mengikuti garis eksponensial. Mengikuti sebuah fungsi eksponensial gitu. Jadi saat Z-nya itu positif, ya keluarannya tetap positif seperti ReLU. Nah, kalau misalkan di negatif dia akan menggunakan alpha.
dikali eksponensial z kurangi 1 gitu. Jadi makanya garisnya seperti ini gitu. Jadi ada kelebihannya adalah pas waktu di titik z ini bisa dihitung derivatifnya, kira-kira gitu ya. Jadi menyambung dari z-nya positif ke negatifnya gitu kira-kira. Nah, cuma catatannya di sini ya, computation-nya itu lambat dibandingkan ReLU dan juga varian-varian lainnya ya, tapi katanya rate untuk konvergensinya itu lebih cepat pada saat training gitu. Lalu juga LU bahkan lebih lambat dibandingkan dengan ReLU at test time gitu kira-kira. Itu. Nah, ini juga ada satu lagi bonus ya, maksudnya adanya scaled LU. Jadi bedanya itu sih sebenarnya pas waktu fungsinya aja, fungsi apa namanya, fungsi eksponensialnya. Jadi fungsi eksponensialnya ini bisa berubah mengikuti apa ya, sesuai dengan nilai untuk yang dinormalisasinya. Jadi di sini maksudnya dia itu keluarannya itu bisa apa yang disebut min-nya, data keluarannya itu min-nya itu 0 dan standard deviasinya 1. Jadi kayak Bayes normalization. Jadi kalau Bayes normalization kan pasti masukinnya. Nah, pas di outputnya itu value itu keluarannya otomatis ya, kira-kira maintain min sama dengan 0 dan standard deviation 1. Saya sih jarang pakai ya, cuma maksudnya ini juga salah satu contoh non saturating non-linear function gitu. Oke, terus selanjutnya strategi lainnya ya, namanya batch normalization. Jadi kalau di sini dibilangnya ya better weights initialization dan non-saturating activation function itu sudah sangat menurunkan apa ya, kemungkinan terjadinya vanishing gradient problems secara signifikan pada saat training. Tapi tidak memberikan garansi gitu ya, bahwa permasalahan yang sama itu akan muncul lagi gitu. Makanya tahun 2015 itu ya, ini ada paper judulnya batch normalization, ya tekniknya namanya batch normalization. Jadi juga dipropose untuk mempermasalahkan permasalahan vanishing exploding gradients. Jadi teknik ini ya itu sebenarnya menambahkan operasi terhadap model just before or after the activation function. Jadi bisa sebelum dan setelahnya gitu ya. Nah, jadi operasinya apa aja? Performa ada 2 ya. Yang pertama zero centering dan normalization on each input. Lalu yang kedua itu scaling and shifting the output values itu parameter C. Jadi maksudnya dia sebenarnya sih secara gampangnya ya, yaitu keluarannya batch normalization itu biasanya zero centered ya di sini ya, zero mean, dan biasanya juga outputnya sih unit variance gitu. Jadi keluaran dari batch normalization itu nanti per batch itu sudah ternormalisasi gitu. Ya, jadi CBN ini ya, batch normalization itu mencari apa ya, hyperparameter untuk melakukan scaling dan mean agar si batch itu nanti akan nilainya zero mean dan unit variance, kira-kira sih gitu ya. Dan ini batch normalization itu sangat efektif ya. Jadi hampir seluruh arsitektur itu biasanya menggunakan batch normalization. Ya. Terus juga ada beberapa yang bilang ya udah kalau gitu sebelum setelah input layer itu langsung ketemu aja sama batch normalization, itu kan nanti dia langsung ternormalisasi sendiri gitu data ya per batch, itu juga bisa. Beberapa studi sih mencoba tersebut dan katanya cukup ampuh juga untuk menormalisasi data. Jadi ini sih komputasinya ya. Jadi di sini secara umum di sini x-nya itu inputnya ya, di sini xi itu input pada batch i. Ya, lalu dia itu sebenarnya nanti menghitung min dari nilai si batch yang didapatkan ya. Jadi nanti dapatnya mu, lalu juga nanti cari standar deviasinya gitu ya. Jadi dihitung standar deviasi dari batch tersebut. Ya, lalu kemudian baru setelah dihitung min dan variansnya, nah
min itu kemudian digunakan untuk mendapatkan zero min-nya, ya, zero center dari data si batch-nya ini. Jadi kita nanti punya data x head I, jadi batch I untuk x yang sudah dinormalisasi, yang sudah disenter ke 0, lalu juga nanti kita, ya, di sini ada yang punya namanya scaling-nya. Ya, jadi di sini nanti akan didapatkan scaling alpha dan betanya. Ya, jadi nanti scalingnya itu nanti supaya nggak, misalkan kita tahu kalau misalnya di Gaussian distribution itu kan peak-nya bisa gede banget gitu ya, karena variansinya misalkan kecil gitu. Nah, itu di scaling supaya dia variansinya itu nggak terlalu kecil, kira-kira seperti itu. Jadi nanti keluaran BN itu, bukan keluaran BN, apa sih, parameter yang dipelajari itu, yang didapatkan itu adalah mu, varians, sama gamma dan betanya. Itu. Ya, jadi di sini ya, tadi yang saya baru bilang, there are 4 parameters vectors studied by the batch normalization layer, ya, itu gamma sama beta, ya. Gammanya itu untuk output scale vector, kalau misalkan betanya itu untuk menggesernya, offset vektornya, dan ini ada mean sama standard deviation-nya itu untuk supaya dia center, zero center datanya. Ya, catatannya itu batch normalization komputasinya cukup kompleks, ya, jadi pada saat training itu cukup lambat, menambah waktu. Terus waktu di runtime-nya juga demikian, karena dia harus menghitung, per batch itu kan harus menghitung lagi, harus digunakan min sama standard deviation dan gamma dan betanya itu untuk dia zero center, ya, dan scaling juga. Jadi komputasinya nambah, tapi biasanya worth untuk meningkatkan performa. Lalu juga cara paling mudah agar supaya si gradient itu tidak terlalu besar, nah ini hubungannya sama ini sih, exploding gradient descent, ya. Kadang-kadang gradient itu terlalu besar gitu. Ya karena terlalu besar ya tinggal diklik aja. Jadi kalau misalkan contoh ya, misalkan di sini ya, kita pengen supaya gradiennya itu selalu bernilai antara -1 sama 1 gitu contohnya, supaya tidak terlalu besar. Jadi pas setiap layer itu nilai gradiennya itu harus antara -1 sama 1, jadi nggak terlalu besar gradiennya. Nah, itu bisa dilakukan beberapa cara gitu. Misalkan kita original gradient vektornya itu 0,9 sama 100 gitu ya untuk dua aksis. Jadi gradient untuk dua aksis itu 0,9 sama 100. Nah, kalau di clip ya berarti nanti jadi 0,9 sama 1. Jadi kita clip aja, jadi maksimal 1 gitu ya. Atau kita L2 norm, kita normalisasi. Jadi kalau misalnya dinormalisasi nanti hasilnya itu jadi 0,008 sekian sama hasilnya ada 0,99. Ya. Kenapa ada dua cara? Jadi yang ini karena kalau kita klipnya langsung itu vektornya itu berubah. Jadi kalau misalnya kita bisa hitung vektor dua dimensi itu, dua aksis itu 0,9 sama 1, kan arah vektornya berbeda sama 0,9 sama 100. Nah, supaya arahnya nggak berbeda ya, maka di klipnya itu pakai auto norm gitu. Jadi supaya arahnya itu nggak berubah. Walaupun nilainya itu berubah, tapi arah vektornya nggak berubah. Nah, terus ya ini biasanya sering digunakan untuk di RNN ya. Di sini katanya sih karena batch normalization itu cukup tricky kalau digunakan untuk RNN. Kalau untuk misalkan convolutional layer sih biasanya batch normalization itu cukup. Nah, lalu yang terakhir ya harusnya ya, yang terakhir itu ada yang disebut dengan residual and skip connection. Nah, jadi kita tahu sampai beberapa tahun, bahkan sampai tahun-tahun ini ya, model itu biasanya makin dalam. Jadi proses penghitungan gradient itu cukup panjang. Nah, lalu permasalahannya adalah kalau misalkan terlalu panjang, ya, kalau terlalu dalam itu biasanya kadang-kadang jadi blocking. Jadi misalkan ada satu layer yang tidak bisa dihitung gradiennya karena terlalu kecil. Nah, pada saat mau dihitung gradient itu kan dari sini ya mulainya. Kan dihitung dari sini, kan dari anggaplah ini input, ini outputnya ya. Ya, jadi pas saat dihitung gradiennya itu kan dari output ke input. Nah, ini
karena di sini gradiennya sudah terlalu kecil, ya, jadi ngeblocking layer-layer setelahnya yang paling yang lebih apa ya, yang di awalnya gitu. Nah, karena di sini blocking ya blocking semua gitu. Nah, jadi untuk memecahkan masalah ini ada residual atau skip connection gitu. Nah, karena di sini ada skip connection gitu kan, nilainya itu kan ada yang kita transfer dari input ya, dari input ke sini, dari input ke layer selanjutnya gitu. Nah, makanya kalau misalkan gradiennya itu lebih halus, jadi dihitungnya itu bisa lebih per blok residualnya gitu. Ya, jadi karena apa ya? Karena ada input tambahan di sini. Jadi kalau misalnya di sini blocking, dan di sini tetap nggak blocking karena di sini juga tetap bisa dihitung gradiennya antara si skip connection ini dan si convolution layer ini. Ya, jadi itu intinya. Jadi kalau misalnya di sini sih ke arah model matematikanya ya. Jadi ada papernya juga untuk itu. Jadi kalau misalkan ini ada input kita sebut sebagai x ya, dan lalu keluarannya itu adalah hx, di mana fungsi h itu adalah kombinasi antara layer 1 dan layer 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan ada skip connection, maka fungsinya itu jadi berubah gitu. Fungsinya itu jadi f ya, karena di mana di sini ya, maksud di dalamnya ini itu adalah hx dikurangi x. Jadi maksudnya karena hx itu adalah outputnya gitu ya, maka si fx ini yang untuk layer ini adalah hx dikurangi sama input x-nya, karena di sini ada addition-nya gitu. Jadi di sini kan keluaran itu hx, keluaran dari layer 2 ini fx gitu. Ya, jadi kalau misalkan hx itu sama dengan fx ya ditambah x gitu ya. Jadi secara matematiknya si layer 1 sama layer 2 itu adalah fx. Nah, karena fx itu di sini apa ya? Jadi bahkan kalau misalkan ini blocking, misalkan di sini blocking, ya kalau layer 2 dan sama layer 1 ini blocking, berarti fx ini kan nggak bisa dihitung. Tapi hx-nya ya tetap bisa sama dengan x gitu. Jadi tetap bisa dicari gradiennya untuk si input x ini gitu. Ya, jadi karena ya nggak tergantung dari fx ini gitu. Makanya pada saat di sini ya tetap bisa dihitung gradien di sini ya, karena tidak terlalu berpengaruh dari gradien sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu juga ini kalau mau baca lebih lanjutnya, jadi ini ada blog penjelasan yang cukup bagus ya, efek dari residual sama skip connection. Jadi di sini ada namanya degradation problem. Jadi waktu itu orang sedang mencoba untuk membuat ResNet gitu. ResNet itu kan dulu kan cuma berapa layer, kalau nggak salah cuma 26 atau 20 gitu. Terus kemudian ditambah lagi layernya itu semakin dalam. Nah, di sini ada perbandingannya 20 layer sama 56 layer ya. Dan ini training, ini test error. Ya, kalau misalnya lihat ini, oh ini kayaknya overfitting nih gitu kan, karena si training error-nya ini nggak mau turun lagi. Cuma pas waktu dites tetap sama gitu. Maksudnya tes error-nya itu yang 56 layer itu tetap lebih rendah dibandingkan dengan 20 layer. Jadi intinya sih ada suatu saat penambahan layer itu nggak akan berpengaruh gitu, nggak akan mengurangi nilai, tidak akan mengurangi nilai baik training error sama tes error. Nah, jadi pada waktu itu ada permasalahan lain dibahas sebagaimana macamnya. Lalu kemudian pada saat ditambahin skip connection atau residual connection gitu, yaitu baru training error itu lebih rendah dibandingin 20 dan tes errornya juga lebih rendah dari 20. Kira-kira seperti itu. Lalu juga di sini ya, di sini ada salah satu contohnya, the inability of deep layers to learn even identity mappings gitu ya. Nanti silahkan dibaca lagi sendiri. Nah, lalu juga nanti ada hubungannya dengan residual connection ini ke arah cost function-nya. Jadi kalau misalnya ini adalah visualisasi dari cost function-nya pada saat kita menghitung ResNet tanpa skip connection, yang ini dengan skip connection. Jadi bisa dilihat pada saat menggunakan skip connection, cost function itu lebih halus. Karena apa? Karena
penghitungan gradiennya lebih mudah karena dia harus tetap belajar identity mapping dulu. Jadi di sini ya, jadi pada saat HX-nya itu di awal kalau dia FX-nya nggak bisa belajar, nggak bisa dipelajari, HX ini cukup belajar identity mapping dari inputnya aja, kira-kira kayak gitu. Jadi HX-nya itu nggak sama dengan nggak harus belajar di layer-layer ini dulu. Nah, jadi cukup belajar identity mapping dia bisa dihitung gradiennya gitu. Nah, di sini sama. Jadi karena dia bisa melakukan menghitung identity mapping, maka si cost function-nya itu juga lebih halus. Oke, untuk hari ini itu aja dulu. Satu topik dulu aja mengenai vanishing gradient, tackling vanishing gradient problems. Nanti selanjutnya kita lanjutkan hari Selasa minggu depan. Ada pertanyaan dulu sebelum saya serahkan ke asisten? Izin Pak Febrian. Ya, silakan. Iya, terkait untuk activation function itu apakah ada kehususan gitu ya ketika kita melakukan tas-tas tertentu gitu Pak. Misalnya tas untuk computer vision pakai activation function-nya yang mana yang paling bagus. Kalau misalnya di di NLP yang mana yang paling bagus, ada yang spesifik nggak gitu, arahnya kemana gitu. Itu mungkin pertanyaannya Pak. Ya kalau misalnya saya kan karena biasa computer vision, standarnya default-nya itu ReLU. Cuma bisa aja dicek nanti kalau misalkan kalian mau coba pakai yang lain ya silakan aja. Cuma saya nggak bisa bilang mana yang lebih bagus. Jadi kalau misalnya untuk NLP saya kurang tahu. Tapi biasanya ReLU sih sekarang jadi standar, jadi default-nya, jadi baseline-nya. Kalau misalkan kemudian bisa menambahkan performa dengan mengubah nonlinear function ya nggak masalah, itu ya tugas kalian yang nyoba. Berarti Gitu tas nggak berpengaruh ya Pak? Bisa berpengaruh, cuma saya nggak bisa bilang mana yang lebih bagus mana yang enggak. Itu kan memang benar-benar harus kayak apa ya? Pengen ya. Harus dicoba. Maksudnya gini, nggak, kalau dari yang kini kan kita bisa dilihat gitu ya, komputasinya itu misalkan yang ini gitu. Kenapa LU kelihatan lebih bagus ya? Karena dia gradiennya itu bisa dihitung di semua titik gitu ya. Kalau di ReLU kan di titik 0 nggak bisa dihitung gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Cuma ya nanti komputasinya jadi lebih lama, trainingnya lebih lama, testingnya lebih lama. Jadi buat saya sih yang paling penting bukan mana yang lebih bagus, yang penting kalian itu belajar plus minusnya setiap nonlinear activation function itu apa gitu. Jadi supaya nanti kalian tahu ekspektasinya apa, kira-kira kayak gitu. Yang pasti kalau untuk sekarang di learning itu ya ReLU sama derivatifnya itu lebih bagus dibandingin sigmoid. Itu sih udah pasti untuk di hidden layers-nya. Baik Pak, makasih. Oke. Ada lagi? Pak Febrian, saya mau nanya terkait Licky ReLU tadi kan ada nilai alfa ya. Nilai alfanya itu ditentukan sendiri oleh kita atau based on training atau gimana ya Pak? Nah, kalau Licky ReLU biasa itu kita tentukan alfanya. Kalau misalkan mau kalian si alfanya dipelajari secara langsung, kalian bisa coba pakai ReLU. Jadi si ReLU nanti kan di sini ya. Jadi alfanya itu, leak-nya itu nanti dipelajari pada saat training. Itu bedanya antara ReLU sama Licky ReLU gitu sih. Penentuan nilainya itu bisa ngikut dari based on study yang Bing ini atau boleh kita nentuin sendiri secara random gitu ya? Kalau Licky ReLU sih biasanya kalau awal-awal ikutin aja default-nya. Misalkan kalian pakai TensorFlow kan ada default-nya pasti. Kalau misalkan nanti kalian mau coba ya, saya sih sarannya mendingan ReLU sekalian. Jadi maksudnya kalian juga nggak perlu mengurangi hyperparameter yang buat kalian cari. Oke. Ya, kasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau gitu saya anggap nggak ada ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, selanjutnya itu akan saya akan serahkan ke asisten ya. Jadi digunakannya itu untuk satu tutorial lab, sama yang dua kalau ada pertanyaan untuk tugas itu sih group assignment ya.
ya. Jadi akan kira-kira 1 jam lah digunakan untuk tutorial lab sama Q&A. Kalau gitu saya serahkan ke Rizal ya. Maksudnya mau Rizal atau Marshall yang mulai bahas, atau mungkin dari Mbak Putri ada update nggak mengenai apa yang akan dilakukan setelah UTS dari Pak Wisnu, dari Prof Wisnu? Mbak Putrinya kayaknya. Atau Novel, atau siapa? Ada Lutfi? Oh ya Pak, udah saya sampaikan ke Rizal, mungkin nanti Rizal juga bakal menjelaskan. Oke, kalau gitu saya serahkan ke Rizal, terus saya Novel juga saya jadiin co-host nih. Kalau perlu sama Putri juga. Oke, silakan gitu Rizal. Oke, Pak. Oke, kalau gitu kita mulai aja kali ya untuk tutorialnya. Jadi yang pertama akan dibawakan oleh saya dulu. Sebentar, saya share screen dulu. Wait. Oke. Jadi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya itu yang bagian cross validation dan evaluation. Nanti sama Mas Marshall akan menjelaskan bagian convolutional neural networks-nya kayak gitu. Nanti juga kalau misalnya ada pertanyaan terkait assignment-nya, nanti bisa kita buka Q&A-nya terkait group assignment-nya seperti itu. Oke, kita mulai aja. Jadi di sini ada berbagai referensi yang akan saya gunakan. Jadi yang pertama ada dari yang bukunya Hands on Machine Learning itu, yang sklearn itu, terus dari tutorialnya TensorFlow, tutorial LabNO, dan ada sedikit dari sklearn-nya gitu buat menampilkan hasil ROC-nya seperti itu. Jadi yang pertama ya kita import dulu aja yang library yang kita perlukan. Di sini saya nggak terlalu banyak pakai library-nya. Terus yang kedua lanjut, yaitu kita mau load datasetnya kayak gitu. Untuk datasetnya di sini saya pakai CIFAR-10. Jadi sebenarnya CIFAR-10 itu buat image classification. Jadi ada 60.000 data dengan 10 classes gitu. Terus jadi setiap kelasnya ada 6.000. Jadi datasetnya maaf, jadi datasetnya udah balance ya di sini. Terus datasetnya kalau di sini ya, di sini dibagi 5.000 buat 50.000 buat training dan 10.000 buat testing kayak gitu. Jadi ini ya buat loading datanya aja. Nanti dia otomatis download. Setelah itu karena saya pingin membaginya rate-nya beda, jadi maksudnya rate training, testing, dan validasinya beda, makanya saya gabungin dulu jadi satu variabel. Di sini saya pakai X dan Y, di mana X-nya itu data citranya, dan sedangkan Y-nya itu labelnya. Terus saya normalisasi biasa aja, jadi dibagi 255 terhadap semua data citranya. Maaf. Nah, ini untuk menampilkan shape-nya yang ya shape dari si variabel ini. Bisa dilihat kalau di sini tuh maksudnya 6.000 datanya. Terus di sini adalah maksudnya apa ya, kayak ketinggian dari citranya, dan ini lebar citranya dan channelnya ini. Terus kalau ini ya karena dia berupa label ya cuma satu aja. Nah, ini untuk visualisasi aja. Jadi visualisasinya per ini ya. Oh, kalau nggak salah 10 pertama kan. Ya, 25 pertama gitu. Dilihat 25 pertama, terus nanti kalian dapat lihat bahwa sebenarnya karena datasetnya kecil ya, si size-nya, makanya sedikit blurry gitu. Blurry, maaf. Makanya kalau gini, tapi kan kita bisa lihat gitu, secara jelas gitu. Misalnya kalau yang gambar pertama ini ketat, terus yang kedua track dan lain-lain seperti itu. Jadi ini buat nampilin aja. Terus di sini sebenarnya kalau di TensorFlow atau Keras tuh ada dua cara sih sebenarnya buat kalian ngebuat modelnya ya. Jadi yang pertama menggunakan fungsi sekuensial, dan yang kedua adalah fungsi model. Nanti akan saya jelaskan apa bedanya sih seperti itu. Oh ya, sebenarnya bedanya saya jelasin aja. Jadi bedanya kalau sekuensial tuh biasanya modelnya yang simple gitu. Maksudnya
dari satu cara ke cara yang lain tuh harus sekuensial. Jadi misalnya kalian punya model CNN aja biasa gitu, kan dia misalnya dari konvolusi terus mau pooling, konvolusi, pooling dan lain-lain, itu kan secara sekuensial ya. Terus kalau yang model itu biasanya usually yang sedikit kompleks itu modelnya, seperti UNet gitu. Maksudnya jadi kan kalau UNet seperti yang kalian tahu nggak sekuensial ya, ada skip connection. Nah itu kalau biasanya ada skip connection-nya biasanya menggunakan fungsi model biar lebih gampang aja. Jadi di sini saya akan membuat dua model, yang pertama ANN, yang kedua CNN. Tapi untuk bagian CNN nggak akan saya jelasin lebih detail ya, nanti itu akan dijelaskan oleh Mas Marcel aja. Oke, jadi yang pertama saya mau buat model ANN ya. Jadi ini simple aja. Ada sekuensial, terus yang pertama di flatten dulu karena kan datanya 2 dimensi nih. 2 dimensi dengan channel 3. Nah, itu di flatten terus masuk ke dense layer ada 3 dengan aktivasi yang sesuai gitu. Yang pertama ada ReLU dan yang paling akhir ada softmax. Soalnya kan ini output layernya ya, jadi ngikutin ada berapa jumlah kelasnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya ini fungsi buat nampilin model kalian aja. Jadi modelnya secara urutan tuh kayak gimana sih? Nah, ini jadi yang pertama dapat jelas ada flatten, terus ada ini input layernya maaf, terus di flatten, dense. Nah, ini output layernya kan. Ya seperti itu. Nah, ini buat summary-nya kalian kalau pakai fungsi .summary itu bisa ngelihat jumlah parameternya gitu. Total parameternya ada berapa, trainable parameternya ada berapa, dan non-trainable parameternya ada berapa, seperti itu. Oke, kalau yang ini simple ya, nanti bisa dilihatin juga. Jadi yang pertama pastinya ada inputannya, terus ada konvolusi, Bayesian normalization, activation function. Jadi umumnya tuh biasanya ada kayak gini sih, kayak compactnya kayak gini. Jadi nanti kalian bisa dibilang ya, kalau saya bisa bilang tuh ini satu blok gitu. Nanti kalian bisa jalanin misalnya konvolusi, Bayesian normalization, activation lagi kayak gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kalian bisa misalnya konvolusi, habis itu konvolusi lagi, terus baru Bayesian normalization, ya itu terserah sih. Tapi kebanyakan studi yang saya lihat kayak gini modelnya kayak gitu. Terus ada max pooling juga, terus di flatten, baru ini buat ininya classifiernya ya kayak gitu. Nah, ini contoh contoh gambarannya aja. Dan ini untuk summary-nya kayak gitu. Oke, jadi lanjut aja kali ya. Jadi kita mau set dulu gitu hyperparameter pada tutorial ini gitu. Jadi nanti sebenarnya hyperparameter ini tuh bisa kalian tuning gitu. Maksudnya bisa kalian otak-atik gimana untuk mendapatkan performa yang paling optimal gitu. Nah, nanti di running-nya one by one seperti itu. Tapi untuk sekarang saya berasumsi bahwa batch size segini 32 dan learning rate 0,001 dan epochnya 20 itu udah cukup gitu buat tutorial hari ini seperti itu. Oke, lanjut. Sebenarnya ada juga kayak callbacks ya di sini tuh. Callbacks tuh maksudnya kayak penambahan apa ya, kayak fungsi gitu buat kalian lebih gampang gitu. Jadi yang pertama ada di sini sebenarnya banyak, tapi di sini saya ada contohnya 2. Yang pertama ada model checkpoint dan ada early stopping. Jadi model checkpoint itu akan save gitu modelnya. Model kalian akan di-save per epoch gitu. Sedangkan kalau early stopping seperti yang kalian tahu, jadi kalau misalnya sebuah loss function-nya nilai loss-nya tuh dia nggak turun-turun banget gitu, atau nggak akan menjadi lebih baik, maka akan di stop gitu training-nya. Jadi nggak memerlukan misalnya kalian training 100 gitu, tapi taunya di epoch ke-20 nilai loss-nya itu nggak turun-turun, ya berarti nanti akan di stop kayak gitu. Nah, ini contoh sederhana aja kalau kalian mau pakai model checkpoint ya. Terus kalau ini ya contohnya buat yang early stopping-nya seperti itu. Terus kalau misalnya kalian mau cek lagi gitu, misalnya ada apa aja sih di callbacks ini yang bisa membantu kayak ya penelitian atau tugas kalian, ya bisa cek aja di callbacks ini.
di PyTorch juga sebenarnya ada sih. Nah, oke. Jadi karena ini terkait cross validation, jadi di sini akan saya coba trainingnya pakai k-fold cross validation dengan key-nya tuh 3 gitu. Jadi di sini saya pakai dari apa namanya? Dari sklearn, library dari sklearn. Jadi dia akan membagi datasetnya menjadi 3 bagian. 3 bagian. Nah, jadi kan kita punya dataset yang full ya, ini X dan Y ini. Nah, nanti setiap time index itu nanti diambil sih berapa jumlah data yang akan digunakan seperti itu. Nah, ini nanti dari trainingnya diambil 300, kalau saya ya, ngambil 300 untuk training, 30.000 maaf, buat training, terus kalau validasinya sisanya dari jumlah training index yang ini gitu. Terus ya ini di one hot dulu, seperti yang kalian tahu bahwa sebenarnya bisa sih kalian nge-inputin apa ya, kayak labelnya tuh 1, 2, 3 atau continuous gitu kan. Nah, tapi kalau saya itu nanti bisa kalian ubahnya di sini sih, di categorical, di loss function-nya gitu. Tapi saya di sini cobainnya pakai one hot aja. Jadi kalau misalnya kalian mau one hotin, berarti loss function-nya categorical cross entropy. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau nge-one hotin atau nanti modelnya aja yang nge-one hotin, kalau nggak salah tuh namanya sparse categorical cross entropy. Nanti bisa dicek aja. Bedanya ya kalau sparse dia inputannya kayak label pada umumnya gitu. Tapi kalau misalnya categorical cross entropy ya dia inputannya udah one hot gitu. Biar nggak error aja sih sebenarnya. Oke, di sini buat nge-compile biasa ada loss function-nya, ada optimization-nya saya pakai Adam dengan learning rate yang udah dijelaskan. Metriknya ada akurasi, precision, dan recall. Gitu. Terus ya ini di fit aja, di training, menggunakan data training, dan ini data validasinya kan. Ups, maaf, ini harus set ini ya. Kemarin saya cobain soalnya. Jadi, batch session berapa, terus callback-nya kalian misalnya, callback-nya mau yang model checkpoint dan early stopping, ya tinggal tulis saja early stop sesuai dengan variabel ini ya, early stop gitu misalnya. Nanti akan cobain sendiri seperti itu. Nah, ini untuk jadi sebenarnya keluaran dari fit ini tuh kalian bisa simpan gitu ke dalam sebuah variabel. Jadi isinya fit ini tuh sebenarnya kayak apa ya? Kayak jumlah loss-nya ada berapa sih, akurasinya ada berapa sih, yang kayak gini-gini nih. Nanti itu akan disimpan ke dalam historinya. Jadi kalian nanti bisa plotting kayak gimana sih model kalian performnya tuh kayak gimana, kayak gitu. Nah, ini untuk ngetes aja. Jadi nanti akan saya predik datanya. Nanti baru di apa ya ini nggak salah. Oke, nanti maaf. Nanti tuh saya masukin ke variabel dulu aja. Nanti buat ngitung akurasi dan lain-lainnya di tesnya nanti aja gitu. Jadi di sini cuma proses training aja gitu. Jadi setiap foto akan dilakukan 20 epoch ya. Ya, dapat lihat aja kayak gini. Terus di sini saya mau uploading nih, kan kita udah punya nih history dari keyfold-nya gitu. Nah, saya akan coba nge-plotting gimana sih hasilnya. Nah, tahunya hasilnya seperti ini. Jadi yang biru ini tuh loss trainingnya, sedangkan yang oranye ini tuh validation loss-nya seperti itu. Dapat lihat bahwa masih naik turun ya kalau yang divalidasi ya. Nah, itu berarti masih perlu training lebih lanjut biar loss-nya lebih bagus. Maksudnya lebih turun lagi seperti itu. Oke, jadi di sini mau saya evaluasi, saya pakai akurasi, precision, recall, dan F1 score gitu. Ya, ini saya ngambil dari sklearn semua aja sih kayak gitu. Terus nanti digabungin dari semua prediksi yang kita lakukan, terus saya dihitung nih akurasinya. Nah, ini ditampilkan akurasinya seperti itu. Mungkin sebelum saya lanjut dulu, apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas gitu? Silakan.
Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan deh. Nanti kalau saya ada pertanyaan, silakan langsung aja. Oke, jadi di sini karena kita, terus saya mau lihat nih convolution matrixnya kayak gimana. Nah, di situ kita bisa pakai yang namanya multi-label convolution matrix gitu. Kenapa saya pakai yang multi-label? Karena kan kita di sini multi-label ini ya, apa tujuannya multi-label ya. Makanya multi-label. Tapi kalau misalnya binary, pakai yang binary aja gitu. Nah, nanti bisa lihat di sini tuh sebenarnya convolution matrix per kelas ya. Jadi di sini ini kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sampai kelas 9 kayak gitu. Oke, oh ya, saya juga lupa ngejelasin. Sini kan ada parameter ya, parameter average. Di sini saya pakai makro karena dataset. Jadi sebenarnya kalian bisa pakai dua jenis ya. Yang pertama ada makro sama mikro gitu. Bedanya apa sih? Kalau makro tuh biasanya berfungsi bagus kalau misalnya datasetnya tuh udah balance ya. Maksudnya balance itu setiap kelas kayak tadi, setiap kelas tuh setiap kelas jumlahnya sama kayak gitu. Nah itu bagus pakai makro soalnya dia tuh ngitungnya langsung semuanya gitu, langsung semua. Jadi true positifnya berapa, false negatifnya berapa, dan sekian. Jadi semuanya langsung dihitung. Tapi kalau mikro tuh dia dihitungnya per kelasnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya imbalance kelas atau imbalance data, maka lebih disarankan menggunakan yang mikro biar dihitungnya tuh per kelas dulu gitu. Jadi dihitung precision-nya tuh per kelas kayak gini ya. Per kelas di sini dihitung precision recall-nya berapa, kelas 1 dihitung precision recall-nya berapa, dan seterusnya, terus nanti dirata-ratakan gitu. Jadi jumlahnya pasti akan beda gitu kalau misalnya kalian menggunakan makro dan mikro pada imbalance dataset seperti itu. Oke, lanjut aja kali ya. Jadi yang kedua saya mau coba ini pakai namanya yang Receiver Operating Characteristic atau ROC. Jadi di sini kalian bisa baca ya. Maksudnya apa sih sebenarnya AOC atau ROC curve itu, atau yang kalian ini cuma additional reading aja. Jadi sebenarnya buat ngelihat modelnya apa ya, kayak bagus atau enggak kayak gitu. Bisa lihat juga parameter, bukan parameternya sih, kayak true positif atau true negatifnya kayak gitu. Jadi di sini saya ngambil code-nya dari skitlearn juga. Jadi kayak dimodif dikit aja. Jadi tujuannya sebenarnya di sini buat plotting aja sih kan, soalnya kita udah lihat juga ya. Maksudnya bisa dilihat juga sih biasanya kan ada yang kayak gini. Kalian bisa lihat hampir sama kayak akurasi, precision, dan recall, bisa lihat skornya kayak gimana gitu. Tapi di sini kayak cuman buat visualisasinya biar lebih gampang dijelaskan kayak gitu. Oke, jadi sini sama aja kayak buat visualisasi semuanya. Jadi di sini merupakan hasil dari ROC curve-nya gitu. Jadi saya di sini juga saya ngitung mikro dan makronya berdasarkan ROC-nya. Jadi kalau bisa lihat kan dia titiknya yang putus-putus ya. Nah, yang putus-putus ternyata kita bisa lihat bahwa bedanya dikit banget nih. Bedanya dikit karena kan datasetnya juga balance ya. Makanya bedanya dikit. Tapi kalau datasetnya beda, datasetnya imbalance ya, bisa aja si makro itu lebih baik, lebih jelek ya performanya. Maksudnya, jadi gimana sih kita baca si ROC ini gitu. ROC ini tuh dibacanya semakin dekat atau semakin tinggi ya dia ke arah true positifnya, maka makin bagus itu performanya kayak gitu. Saya kan ini sembunyinya tuh true positif, sedangkan sembunyinya tuh false positif kayak gitu. Nah ini kita juga ngitung di sini per kelasnya gitu. Jadi ada 9 kelas dihitung, dapat dilihat bahwa performanya bahwa true positifnya tuh beda-beda gitu setiap kelas tuh kayak gitu. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu terkait tutorial hari ini, khususnya yang bagian ini ya, apa namanya, cross validation dan evaluation. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan.
Sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau nggak ada mungkin bisa dilanjut oleh Mas Marsa dulu kali ya untuk menjelaskan convolutional neural network sih. Oke, Silakan Mas. saya coba share screen dulu. Kedengaran kan suara saya? Kedengaran Mas? Ya, semoga gak kacau kayak waktu lalu sih. Oke, jadi ini sebelumnya disclaimer-nya, kalau teman-teman pengen tutorial yang lebih komprehensif atau lebih tepatnya mungkin kalau preferensinya lebih ke TensorFlow, bisa merujuk ke link berikut. Kalau saya pribadi sih saya lebih senang pakai PyTorch, dan lebih spesifik lagi di tutorial ini saya pakai PyTorch Lightning. Jadi ini mirip kayak, kalau ibaratnya di TensorFlow sih ini kayak kerasnya kayak keras ke TensorFlow gitu. Jadi PyTorch Lightning itu kayak kerasnya, PyTorch itu kayak TensorFlow-nya gitu deh. Jadi menurut saya bisa memudahkan gitu, karena banyak banget keluhan yang bilang kalau ya PyTorch itu agak ribet implementasinya gitu karena sangat custom. Jadi intinya sih kayak gitu. Jadi ini ya kayak biasa kita install dulu karena dia nggak default di Jupyter Notebook. Terus selanjutnya ya import semua library yang kita butuhin, including Torch dan Torch Vision gitu, sama PyTorch Lightning itu yang bakal kita pakai sekarang. Jadi di sini saya bakal jelasin 3 core modul gitu. Pertama tuh ada Lightning Data Module, nanti ada Lightning Module, sama satu lagi ntar ada trainer gitu. Jadi seiring berjalannya waktu saya bakal jelasin hubungan ketiganya dan kenapa mereka jadi sangat terikat satu sama lain. Jadi secara singkat, data module itu, Lightning Data Module itu intinya dia modul yang secara khusus dipersiapkan untuk untuk menghandle data yang mau kita pakai buat mentrain model machine learning kita gitu, atau secara spesifik model deep learning kita gitu. Jadi teman-teman bisa masukin semua atribut yang teman-teman butuhin untuk nge-build Lightning Data Module. Jadi di sini khusus di tutorial ini saya punya 3 atribut gitu yang saya butuhin. Ada 5. Jadi yang pertama saya punya ya semacam directory untuk nyimpen data-data saya. Terus saya punya batch size, ukuran data loader saya nantinya. Terus saya punya split ini ntar saya pakai sebagai rasio untuk membagi data saya, misalnya sekian persen untuk training, terus sisanya saya pakai buat testing kayak gitu. Nah di sini saya punya bukan modul sih, lebih ke step yang saya perlukan untuk mentransformasi data saya. Soalnya sometimes kita butuh untuk mengadjust data yang bakal kita fit ke model deep learning kita gitu. Jadi di sini sebagai contoh saya punya random crop, horizontal flip, terus di sini saya punya transform to tensor, artinya saya normalisasi data saya sama kayak yang dijelasin Mas Rizal tadi, kan ada yang dibagi 255 ya. Kalau di PyTorch tuh pakai ini tuh. Jadi ini khusus untuk data image gitu. Jadi dia bakal ngebagi sama 255 dan itu ntar bakal jadi data yang sudah ternormalisasi gitu. Tapi di sini sebenarnya ini agak overuse juga sih. Tapi di sini ntar saya normalize lagi. Saya bagi 255, tapi ntar saya normalisasi lagi menggunakan ini kan ada 3 ya. Jadi untuk masing-masing channel saya take average dan standar deviasinya. Terus saya normalisasi lagi terhadap nilai ini gitu. Dan nilai ini sebenarnya ini nilai benchmark yang dipakai buat normalisasi data di ImageNet. Jadi kalau kalian tahu tuh ImageNet data yang gede banget, data citra yang ukurannya sekarang kayaknya udah 20 jutaan lebih gitu. Jadi ini kayak benchmarknya. Jadi kalau dibagi dengan 255 itu belum tentu balance kan hasil normalisasinya, karena bisa aja dia tetap banyakkan di nilai pixel tertentu gitu, misalnya kayak MNIST kan dia didominasi warna abu-abu, hitam dan putih gitu kan. Jadi value pixel yang lain belum tentu sebalance itu. Kalau kita bagi 255 kan anggapannya kita
kita anggapannya semua pixel itu sama rata gitu probabilitas kemunculan gitu. Tapi ada beberapa citra yang nggak balance dari sisi distribusi pixelnya gitu. Oh ya, di sini kebetulan saya pakai datasetnya CIFAR 10, dan karena CIFAR 10 itu mirip kayak ImageNet itu kan citra natural ya. Jadi kita bisa asumsiin kalau persebaran pixelnya untuk masing-masing pixel itu, value of pixelnya itu merata. Makanya kalau kita perhatiin ini mirip mendekati 0,5 semua gitu. Dan variance-nya nggak terlalu gede. Ya. Sama halnya dengan data test, di sini kita cukup normalisasi aja. Nah, di sini kan kita lihat kita pakai random crop, random horizontal flip, dan lain-lain gitu. Sebenarnya ini tujuannya buat regularisasi juga. Kan regularisasi itu bisa dari datanya, bisa dari modelnya gitu. Dari datanya kenapa kita kasih ini supaya model kita itu punya pengalaman terhadap variansi data gitu. Jadi datanya yang muncul itu variasi untuk setiap batch gitu. Jadi dia polanya nggak monoton. Jadi dia modelnya itu harapannya model kita itu lebih mampu merecognize citra itu secara general gitu. Makanya di sini kita punya random crop dan horizontal flip, sementara di transform test kita cuma punya normalisasi. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Halo, saya masih kedengaran kan? Saya takut keluar lagi kayak kemarin. Keluar dari ya. Oke. So, karena nggak ada pertanyaan semuanya jelas, kita lanjut ke prepare data. Prepare data ini sebenarnya semua step yang kita butuhkan untuk meretrieve data kita gitu. Misalnya kita simpen di directory tertentu, atau misalnya kita butuh untuk download datanya. Nah, semua langkah-langkah itu bisa kita include di metode ini gitu. Jadi di sini saya nge-load CIFAR 10 pakai Touch Vision, dan ya udah, karena saya cuma butuh itu ya saya cuma butuh 2 step ini gitu. Ini ada 2 karena saya butuh untuk data train dan data testnya gitu. Nah, untuk setup ini semua yang saya butuhkan untuk untuk nge-handle data yang sudah saya dapat gitu. Jadi di sini secara khusus saya pengen ngebagi data saya yang mana yang termasuk data train, yang mana yang termasuk data test kayak gitu. Nah, di sini saya pakai self.split yang saya pakai buat misahin yang mana buat data validasi, yang mana buat data training gitu. Nah, di sini saya pakai ini rasio splitting rasionya. Jadi kalau misalnya saya pakai 0,1, ya berarti saya 0,1 dari jumlah data training saya pakai buat untuk validasi kayak gitu. Nah, sisanya ini train data loader, validation data loader, dan test data loader itu dipakai buat mentransform data mentah kita ke dalam batch stream gitu. Karena kan kalau di deep learning itu kita semua data yang masuk ke model kita itu kan bentuknya dalam bentuk chunks of stream gitu kan. Jadi misalnya kalau batch size-nya 256, tiap kali dia take data, model kita tuh ambilnya 256, dan seterusnya kayak gitu. Jadi kita jadiin stream of data gitu, tapi per streamnya itu direpresentasikan oleh satu mini batch yang ukurannya itu udah fix gitu. Nah, nanti yang sering kali muncul pertanyaan, misalkan kita punya batch size itu 256, sementara data kita 10.000. Nah, 10.000 itu kan nggak habis dibagi 256, terus gimana cara data kita itu, gimana caranya data itu dibagi gitu. Jadi ya udah kita bagi 256, dan seterusnya. Nah, sisanya itu, sisa batch terakhir itu ntar pasti kurang dari 256 kayak gitu. Jadi simpelnya kayak gitu. Jadi semuanya 256 kecuali ada satu mini batch terakhir. Nah, itu sisa data yang tertinggal gitu. Jadi biasanya waktu di tugas sih sering banget yang nanya gitu gimana cara ngebagi-baginya. Tapi sebenarnya itu udah terotomatisasi di PyTorch-nya sendiri. Nah, ini saya provide link yang explain many kinds of transformation on image. Jadi yang tadi saya jelasin kan cuma 2 ya, ada horizontal flip dan
random crop. You can find more examples from this link, and also more comprehensive explanation about PyTorch Lightning itu can be found di link ini gitu. Jadi ya tapi ini nggak wajib sih, kalau kalian emang suka TensorFlow ya kalian bisa skip semua tutorial ini dan kalian langsung merujuk ke hands-on machine learning aja gitu. Jadi ini saya provide buat yang senang atau demen sama PyTorch aja. Okay, so up to this moment, is there any question? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke konvolusi dan korelasi. Di sini saya penjelasannya dikit aja ya. Nah, di sini pertama kita harus pahami dulu kalau konvolusi dan cross correlation itu beda gitu. Dan yang sering kali kita gunakan di deep learning itu untuk convolutional neural network itu sebenarnya adalah cross correlation, bukan convolution gitu. Tapi saya juga nggak bakal jelasin detailnya gimana karena itu penjelasannya bakal panjang. Tapi yang pasti intinya kalau kita pakai convolution, kita tuh bisa menjamin yang namanya ada sifat komutatif gitu. Jadi di sini seperti yang kita lihat, jadi di sini ada dua indeks yang ditukar gitu kan. Intinya adalah kalau di convolution kita bisa itu kan kalau kita lihat secara intuisi kan kita punya kernel yang bergerak memindai citra dan ukuran perpindahannya itu kan berdasarkan ukuran kernelnya dan juga ukuran sliding ratio-nya kan gitu. Nah, itu sebenarnya yang sering kali kita salah pahami adalah kalau yang kita lakukan itu adalah konvolusi, sebenarnya itu adalah cross korelasi gitu. Tapi kalau convolution kita bisa treat dia dari dua approach gitu. Yang pertama, either kita bisa gerakin slide-nya over the image atau sebaliknya kita gerakin image-nya over the kernel gitu. Jadi di sini kalau di persamaan yang pertama ini artinya kita gerakin image-nya through the kernel-nya gitu. Dan ini approach kedua, ini kita gerakin kernelnya over the image-nya gitu. Dan kalau kita lihat di sini ada minus gitu. Kenapa ini minus? Ini artinya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi matematis, kalau disimulasiin, ini kita flip kernelnya berdasarkan sumbu X dan sumbu Y, tapi dia ke sisi negatifnya gitu. I minus M artinya saya flip dia ke kiri, artinya minus X. Terus saya flip juga dia J minus N, artinya saya flip dia minus Y. Jadi dia kalau saya representasi dalam bentuk rotasi, ini saya rotasiin 180 derajat gitu, secara jarum jam. Jadi kernelnya ke flip gitu. Nah, tapi kalau dia di cross correlation, saya nggak perlu nge-flip kernelnya gitu. Saya cukup gerakin aja image-nya ke kernelnya gitu. Tapi yang sering kali kita lihat seolah-olah kayak kernelnya itu yang gerak gitu. Nah, ini materi ini lengkapnya bisa dilihat di bawah ini. Saya udah provide links-nya. Terus oh ya, di sini ada minus K, dan K ini saya diskretisasi sebenarnya kalau dari sisi, kalau ada yang pernah ambil signal processing gitu, sebenarnya ini K ini ada infinite, minus infinite to infinite gitu. Mungkin saya nggak bisa jelas terlalu banyak karena bakal makan banyak waktu ya. Terus di sini ada convolution. Oke, ingat lagi-lagi convolution ini bukan convolution yang sesungguhnya, tapi cross correlation. Ikutin yang ini. Nah, untuk size-nya itu sebenarnya bisa dirumuskan sebagai berikut. Jadi I itu ya kita punya kernel K by K, saya punya input C, I by I, C ini adalah ukuran channelnya misalnya, karena saya misalnya kalau di RGB saya punya 3 channel kan, red, green, and blue. Kalau saya cuma pakai grayscale artinya saya cuma punya satu channel gitu. Di sini sebenarnya ketika kita punya untuk satu kernel gitu, kalau kita scan through the input, sebenarnya itu nggak benar-benar K by K gitu, tapi C by K gitu. Jadi kalau misalnya kita punya citra tiga channel gitu, jadi untuk satu kernel itu sebenarnya dia ada kernel kita itu juga punya 3 channel gitu, tapi ntar
luarannya itu hanya berupa satu channel gitu, 1 by O. O ini adalah luaran dari hasil scan kernel terhadap citra input kayak gitu. Nah, kalau saya punya F filter, ya ntar saya punya F by O kayak gitu. Dan ini O ini rumus untuk dapetin ukuran apa namanya ukuran O-nya gitu. Jadi kalau nanti ada tugas untuk ngerjain, mungkin yang paling signifikan bakal diperluin itu untuk generate ini ya, variational time encoder atau GAN gitu, karena most of the time we deal with the dimension of the image kan, karena kita mesti handle ukuran di hidden layer-nya gitu, untuk nantinya kita bisa dapetin apa ya istilahnya, ideal size di hidden layer yang bisa generate satisfying images at the last layer gitu. Jadi di sini sebagai contoh misalnya saya panggil ya torch.nn.conf2d, di sini parameter pertama itu channel dari masukan saya. Parameter kedua ini yang 16 itu channel dari luarannya yang saya harapkan. Jadi misalnya saya udah punya citra RGB, artinya saya punya 3 channel, saya mau luarannya ntar itu berupa 16 channel gitu. Dan 3 ini ukuran kernelnya, artinya saya punya kernel berukuran 3x3 gitu. Nah, ketika saya print size kernel saya, itu sebenarnya dia ukurannya 16 pertama, karena saya punya 16 kernel gitu kan. Karena untuk masing-masing kernel kan saya butuh satu volume of kernel gitu. Nah, sisanya saya punya 3x3x3 gitu. 3 yang pertama ini itu merepresentasikan channel masukan saya gitu. Terus 3 yang terakhir ini gimana yang ngomongnya? 3 yang terakhir ini itu merepresentasikan ukuran kernel saya gitu. Karena kernel saya tadi berukuran 3x3 kayak gitu. Nah, terus saya generate suatu random input, terus saya scan input saya pakai kernel, dan saya punya ukurannya kayak gini gitu. Nah, ini dia 5 karena saya punya 5 input. Jadi di sini saya punya 5 input, terus dia punya 5 input, 3 channel, dan ukuran 8x8 kan. Nah, di sini saya luarannya 5 luaran. 16 ini karena saya harapinnya 16 channel. Terus 6x6 ini ukurannya setelah saya scan kernel over the image kan. Jadi 8x8 dia shrink into 6x6, and it is reasonable because I have a larger kernel gitu, 3x3. Kecuali itu kalau saya tadi pakai kernel 1x1, it doesn't really give any impact to the size of the output gitu. Jadi kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan mengenai convolution? Ya, silakan Mas Wismu Sunarmodo. Ya, Mas. Itu yang terkait yang size-nya dari C kali K itu. Jadi di map feature jadi 1 kali O itu apa ya Mas, operationnya itu maksudnya? Jadi 1 itu bagaimana? Ya kan tadi kan saya bilang saya punya kernel kan. Kernelnya itu kan nanti channel kernelnya itu sama kayak channel inputnya gitu. Jadi makanya saya punya C by K. Terus sekarang kalau kita slide the kernel over the image kan kita ada point was multiplication kan. Kita kaliin setiap poin pada koordinat yang bersesuaian, terus kita sum gitu. Jadi kalau berarti, kita kan ya 3 channel itu di sum ya? Iya. Jadi misalnya saya punya gini deh. Misalnya saya punya kernel 3x3 kan, kayak contoh ini 3x3. Saya timpa kan kernelnya ke satu patch di input saya. Nah, itu kan dia 3x3x3. Nah, itu ditimpa ke bagian image yang ukurannya sama. Ya udah, terus untuk setiap komponen yang bersesuaian berdasarkan indeksnya, saya kaliin terus saya sum. Nah, itu kan hasilnya kan satu value kan. Nah, itu O yang tadi kan. Antara ukurannya itu O by O gitu. Tapi itu kan baru satu channel doang. Nah, di sini saya punya 16 channel, ntar saya punya 16 kayak gitu. Itu untuk satu data input ya. Di sini kan saya punya 5 input, makanya saya 5x16x6x6 gitu. 5 ukuran datanya, 16 ukuran channelnya, 6x6 ini, 6x6 ini itu ukuran luarannya setelah saya scan the kernel over the image gitu.
Sorry Mas, kalau yang di ini C itu yang angka yang mana ya Mas? Berarti kalau yang di script-nya itu? Si Iya, yang ini. itu. Iya. Itu ya ini 3. Oh. Saya kan punya input itu kan channelnya 3 ini kan. Nah, berarti kernel saya ini yang 3x3 ini channelnya juga bakal sama ini. Jadi kalau misalnya saya punya ini ukurannya kalau saya punya ini 1, misalnya saya punya citra saya grayscale, nah ini juga ntar jadinya 1x3x3, bukan 3x3x3 kayak gitu. Oke. Kalau yang tadi 16 kan juga disebut channel. Itu channel 16 ini dari sini soalnya saya pengennya dia 16 channel sebagai luarannya gitu. Dari 3 channel jadi 16. Nah, ya. Jadi saya butuh 16 kernel gitu. Jadi saya punya 16 kernel yang masing-masing berukuran 3x3x3 gitu. 3x3 yang terakhir itu dari sini, sementara 3 yang satu lagi itu dari ukuran channel masukan saya gitu. Kalau untuk yang 16 ini apa ada perhitungannya atau memang terserah aja, Mas? Enggak, terserah aja sih gimana kita pengen ngebangun CNN kita. Misalnya saya pengen biasanya lebih gede lagi sih kalau kayak ResNet atau misalnya ResNet atau saya lupa yang terkenal ada apa aja sih, ResNet, ResidualNet gitu lah. Itu sampai berapa ratus layer kan. Jadi ya udah kita tergantung kitanya mau bangunnya berapa gitu. Oke Mas. Terima kasih. Oke. Next is polling. Ya, polling ini some kind of regularization method ya. Jadi kita pengen represent lokal region dari image itu sebagai suatu value aja gitu. Makanya kita capture pakai polling. Jadi misalnya kita punya polling 2x2 atau 3x3, nah informasi dari patch image berukuran 3x3 itu direpresentasikan hanya oleh satu value gitu. Umumnya ada max polling, ada average polling. Kalau max kita pilih yang paling gede, kalau average polling kita ya takes the average. Nah, ukurannya itu bisa dituliskan sebagai berikut. Ya, ini hampir sama kayak kernel, jadi saya nggak bakal jelasin lebih lanjut. Nah, kalau kalian penasaran mengenai CNN dan polling, ini ada buku rujukannya, Goodfellow. Ya, ada banyak banget, jadi saya nggak mungkin jelasin semua, jadi saya cuma jelasin intinya aja. Gitu. Terus ada cross entropy loss, karena kita bicara soal image classification sebagai tutorial hari ini, of course kita butuh loss function buat classifier kita gitu. Yang paling umum untuk multi-label class itu biasanya, maksud saya multi-class data itu biasanya pakai cross entropy loss, tapi kalau saya cuma punya 2 kelas, umumnya saya pakai binary entropy loss gitu. Jadi idenya adalah mungkin saya bakal skip narasinya ini, Anda baca sendiri aja. Intinya adalah misalnya saya punya L itu logits. Kalau di neural network ini biasanya layer terakhir yang sudah saya layer terakhir tapi belum saya kasih softmax gitu. Jadi ini sebelum softmax yang terakhir banget tapi belum dikasih softmax, karena biasanya kan kalau di classification saya butuh softmax dan buat supaya luaran itu sedemikian merepresentasikan probabilitas dari tiap kelas gitu kan. Nah, di sini softmax saya tuliskan secara eksplisit di sini gitu. Jadi misalkan saya punya n data, jadi x1 y1 sampai xn yn gitu, dan saya punya m kelas, jadi loss-nya saya itu bisa saya tuliskan sebagai sum gitu. Jadi pertama saya iterasi dulu over seluruh data saya, xn, yn, terus saya iterasi untuk masing-masing data saya iterasi per kelasnya gitu. Nah di sini kan kalau kita ingat cross entropy loss itu kan ekspektasi dari log yang diprediksi dikali dengan probabilitas dari si ground truth-nya gitu kan. Ground truth-nya kan kelas, tapi kita representasikan sebagai one hot gitu. Nah sebenarnya ini bisa juga kita pandang sebagai probabilitas gitu, probabilitas dari m kelas gitu. Jadi di sini saya tuliskan sebagai one hot gitu. Hanya saja probabilitasnya itu 1 untuk kelas yang untuk true class, sementara sisanya 0 gitu. Jadi ini namanya Dirac probability atau Dirac distribution gitu. Kalau di fisika, kalau ada yang dulu orang fisika pasti tahu fungsi Dirac gitu. Jadi ground truth ini juga kita pandang sebagai probability pada akhir, tapi dengan
very constrained ini ya, very constrained value gitu. Jadi probabilitasnya 1 untuk kelas yang benar, sementara sisanya 0 gitu. Karena pada akhirnya kita untuk LM ini logits ataupun YN ini maksud saya, kalau kita sum kan harusnya 1 gitu. Nah, untuk di logits saya kasih concern di sini unnormalized probability distribution, artinya kalau saya sum hasilnya belum tentu 1 gitu. Artinya saya butuh normalization factor sedemikian sehingga sum of logits saya itu sama dengan 1 gitu. Makanya di sini lognya saya bagi sum dari probabilitas yang lain gitu. Nah, di sini saya tuliskan exponentiation dibagi dengan sum of exponentiation gitu. Untuk ini khusus untuk data x, n, y, n gitu. Dan di sini ekspektasi ini merepresentasikan sum ini merepresentasikan ekspektasi gitu. Nah, di sini hal yang menarik adalah di sini tanda negatif ini karena saya pengen memaksimalkan cross entropy saya gitu. Kalau misalnya ini gede, log ini gede, IN-nya gede, kalau saya kaliin bakal gede juga kan. Nah, jadi tujuannya saya tulis ini maximizing the cross entropy gitu. Makanya di sini ada minus. Kenapa minus? Karena objective function ini kan fungsi yang convex atau concave bisa kita pandang tergantung dari value of sign yang kita kasih gitu. Dari sini ketika saya kasih minus, saya bisa maximize fungsi saya gitu karena efek fungsi convex dan concave tadi gitu. Jadi saya nggak bakal jelasin lebih lanjut mengenai fungsi convex dan concave. Intinya yang cukup kita pahami adalah tanda minus ini artinya saya pengen memaksimalkan value dari cross entropy-nya gitu. Di sini dua persamaan yang terakhir ini sebenarnya tidak mandatory, lebih ke saya pengen nunjukin aja di PyTorch atau di TensorFlow sebenarnya perhitungan log ini nggak benar-benar kayak gini, tapi menggunakan suatu trik yang namanya log sum exponentiation trick gitu. Intinya adalah kalau kita sum dulu exponentiation yang terus kita log, ini umumnya bakal collapse to underflow or either overflow gitu. Makanya di sini ada trik. Jadi saya pilih satu nilai D, terus saya kurangin untuk setiap value logits-nya untuk corresponding index-nya gitu. Umumnya saya pilih itu D-nya itu nilai yang maksimumnya gitu. Nah, tujuannya apa? Kalau misalnya saya pilih D yang maksimumnya dan kalau saya kurangin itu kan dia umumnya akan bernilai negatif gitu. Nah, ini dia bakal dari sisi numerical dia lebih terkontrol kan nilai stabil kecil terus gitu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa merujuk ke sini, log sum exponentiation bisa rujuk ke sini, dan mengenai cross entropy bisa rujuk ke sini. Nah, ada satu yang menarik, di sini saya cuma jelasin yang standar modelnya aja gitu, untuk kita berasumsi kalau data itu balance, artinya untuk ya seperti yang dijelasin tadi, untuk setiap kelas, jumlah datanya itu sama gitu. Tapi kalau seandainya kita punya data yang unbalanced, kita bisa introduce weight gitu, untuk setiap, jadi di sini kita tambahin WB gitu, W sub B, sebelum minus log dikali Y ini, itu dia untuk ngasih bobot untuk setiap kelas gitu. Jadi misalnya data yang lebih banyak, misalnya kalau datanya banyak, nah itu bobotnya lebih kecil, tapi kalau misalnya datanya lebih sedikit, itu bobotnya lebih gede gitu. Atau mungkin yang lebih sederhana lagi, nah kita modifikasi ground truth-nya gitu. Instead of one hot, kita buat dia lebih smooth gitu. Artinya masing-masing kelas itu ada value-nya, tapi mungkin dia semakin gede kelasnya, dia semakin tinggi probabilitasnya. Tapi kalau kita sum, dia hasil tetap 1 gitu. Jadi mungkin misalnya kelas 0 gitu. Jadi untuk indeks ke 0 kita punya 0,9, terus sisanya kan 0,1, nah itu kita bagi 9 gitu untuk 9 sisa kelasnya kayak gitu. Kira-kira sampai sini udah jelas nggak ya? Atau ada pertanyaan? Suara saya masih kedengaran kan? Saya belum out dari Zoom kan? Kedengaran Mas, sih aman-aman. Oke, karena semuanya jelas dan kayaknya ini nggak terlalu sulit ya. Jadi ya udah kita masuk ke yang kedua. Nah di sini saya tadi pertama jelasin Lightning Data Model gitu. Saya di sini selanjutnya saya punya Lightning Model. Intinya kalau Lightning Data Model berurusan dengan semua data yang bakal kita gunain, Lightning Model itu berurusan dengan
model yang bakal kita gunain gitu. Jadi data modul datanya, lightning modul itu modelnya. Nah, di sini saya boleh include apa aja yang saya butuhkan untuk model saya gitu. Di sini saya butuh ukuran channel masukan, saya butuh jumlah kelas, saya butuh learning rate gitu. Saya butuh itu, saya butuh ukuran kernel berapa. Nah, saya tuliskan di sini semuanya. Terus saya build model saya di sini. Di sini saya punya dua gitu, self convolution dan self linear. Convolution itu untuk fitur ekstraktornya, saya punya CNN. Nah, nanti fitur yang udah diekstrak oleh convolution itu bakal di mapping oleh self linear gitu. Jadi ini model, ya kayaknya ini model Lanet 5 deh yang paling dasar gitu. Jadi ya, tapi intinya di sini saya cuma pengen jelasin how it works, jadi saya nggak bakal pakai model yang terlalu kompleks. Di sini ada 4 atau 5, saya lupa. Default method yang ada di PyTorch Lightning Model ada forward, training step, evaluate, validation step, test step, dan sampai ada configure optimizers gitu. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Forward itu intinya adalah mengatur apa yang akan dilakukan oleh model ketika dia menerima data masukan secara general gitu. Jadi ini kita punya data X. Nah, di sini model saya perintahkan untuk pertama feed through the convolution, yang kedua feed through the linear. Di sini saya punya logics-nya. Nah, di sini terus saya return logics-nya kayak gitu, semacam itu gitu. Nah, secara spesifik untuk training step, untuk training base, ini yang saya perintahkan. Nah, di sini saya compute loss kan, di sini saya punya criterion gitu, cross entropy loss gitu. Untuk evaluation, di sini dia perintahkan untuk flash information about criterion loss dan lain-lain, tapi saya nggak train dia lagi gitu. Dan validation, ya ini untuk validasi, saya cukup panggil evaluate. Jadi di sini ada 2 step yang saya butuhkan. Jadi sebenarnya evaluate ini cuma helper methodnya aja. Jadi dia dipakai oleh validation dan test step gitu. Tapi data yang dilibatkan dalam metode evaluate ini berbeda gitu. Karena di sini saya pakai data validation, di sini saya pakai data test gitu. Dan terakhir saya punya configure optimizers, di sini saya pakai Adam, self learning rate-nya saya udah definisiin di awal di sini. Nah, untuk lebih komprehensifnya bisa merujuk ke sini, jadi kalian bisa lihat. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya trainer gitu, PyTorch trainer. Nah, intinya trainer ini dia take Lightning data model sama Lightning modul, dan terus dia bakal ngelatih gitu. Jadi dia ini kayak semacam adaptornya gitu, atau third party-nya aja yang mempertemukan si Lightning modul dan Lightning data modul gitu. Nah, sebelumnya di sini si trainer ini butuh segala environment atau segala infrastruktur yang dibutuhin gitu. Misalnya di sini saya kasih tahu epochnya berapa gitu. Saya kasih tahu saya punya 1 GPU, saya punya download directory-nya apa, root directory-nya apa gitu. Nah, ini saya assign di sini gitu, di trainer ini gitu. Terus trainernya ntar pakai si modelnya dan si datanya gitu di sini. Jadi dia take model dan datanya gitu. Terus dia bakal otomatis ngelatih si model itu dan mengevaluasinya given the data and the models gitu. Jadi menurut saya sih ini ya otomatisasinya dari PyTorch aja sih. Buat yang merasa PyTorch itu ribet ya karena custom banget. Terus ya sisanya cuma dites terus dievaluasi dan lain-lain. Itu doang sih. Jadi ya more on PyTorch Lightning Trainer bisa dilihat di dokumentasi. Ini itu aja dari saya balikin lagi ke Mas Rizal atau mungkin kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Oke, saya stop sharing. Oke, karena nggak ada pertanyaan, mungkin kalau nggak ada pertanyaan terkait tutorial, apakah ada pertanyaan terkait assignment-nya ya? Terkait ya grup assignment-nya, apakah ada kesulitan? Bisa dijelaskan aja kesulitannya, nanti bisa dijelaskan oleh saya atau Mas Laksana gitu. Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan.
Iya, untuk tugas terakhir yang traditional encoder dan user stand-in itu Mas, suaranya kurang jelas, Mas. Halo, Mas Marcel? Suaranya kecil, Mas. Oke. Apakah ada pertanyaan terkait yang assignment-nya? Oke, Pak Asep atau Mas Asep, silakan. Bertanya Mas Rizal, Ya, silakan. terkait nomor 1, itu kan kalau yang human force itu kan datanya dibagi 2 ya, kalau defaultnya training sama testing. Nah kalau di soal kan dibagi 3 jadi validasi. Itu perlu dibagi 3 Mas ya? Ya, dibagi 3 aja. Kalau mau kayak cara saya tadi di tutorial gitu. Kalian gabungin jadi 1, terus kalian bagi jadi 3 gitu. Terus untuk bagiannya sebenarnya di sklearn itu udah ada sih untuk cara apa ya, kayak modulnya gitu. Jadi nanti kalian tinggal pakai terus masukin jumlah datanya, kayak rasionya berapa, itu udah bisa kayak gitu. Kayak gitu, Mas. Oh maksudnya nggak dikasih batasan validasinya berapa row gitu ya? Enggak. Silakan aja sih, itu bebas. Nah, apa ya? Ya kalau bisa sih ya, kalau saya sih incarannya ya paling trainingnya lebih besar daripada testing dan validasi, terus validasi lebih kecil gitu di antara yang testingnya kayak gitu. Jadi kalau bisa dirutin mungkin ya secara jumlah ya, training terus testing dan validasi, tapi ya itu untuk jumlahnya ya terserah kalian sih sebenarnya mau berapa kayak gitu. Terus untuk ini Mas, kan ada selain akurasi kan ada sensitivity sama apa ya itu lagi. Nah itu kan spesifikasi kan ya, benar. spesifikasi. Nah itu kan kalau saya lihat dokumentasinya itu ada variabel ya, ada harus yang ada diisi. Jadi kalau saya kosongkan itu error, jadi harus diisi misalkan antara 0 sampai 1 gitu. Jadi saya belum menangkap sih antara 0 1 itu apa. Maksudnya ini ya, apa dari TensorFlow-nya ya kalau nggak salah ya, ada yang specification at apa kayak gitu kan. Nah, saran saya pakai ini aja Mas, pakai codingan dari luar aja. Sebenarnya ada kok codingan, Mas nanti cari aja gitu terkait itu. Jadi hampir sama kayak apa ya? Kayak kalian membuat sebuah metrik baru, tapi ini metriknya udah sebenarnya perhitungan metriknya udah ada dari orang lain, nggak masalah sih maksudnya kayak gitu. Soalnya kalau yang dari Keras tuh saya juga nggak terlalu paham sih untuk ngatur ininya ya, ngatur apanya ya, ngatur nilainya ya, value-nya. Jadi saya juga nggak ya, makanya kalau saya biasanya pakai codingan dari luar aja, tapi dengan catatan ya kalian cantumkan gitu linknya dari mana kayak gitu. Jadi nggak kena plagiasi juga kayak gitu. Kalau dari saya nggak masalah sih kayak gitu. Kalau misalkan dari Kerasnya gitu Mas, masukin angkanya terserah kita terus kasih penjelasan gitu. Jangan. Ya kalau Mas bisa menjelaskan apa arti dari misalnya kalian mau 0,5 atau 0, berapa dan jelasin ya silahkan aja, nggak masalah kayak gitu. Okay. Ya, oke Mas, gitu aja Mas. Makasih Mas Rizal. Ya. Terus yang Mas Fajri udah dibalas sama Mas Marcel. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Terkait grup assignment-nya ya? Oh ya, terus Mas juga udah menjelaskan kalau validasi biasanya 10% dari trainingnya kayak gitu untuk umumnya ya. Ya. Terima kasih Mas Marcel.
Oke, mungkin kalau nggak ada kayak gitu saya iniin kali ya, infoin yang terkait persiapan untuk perkuliahan setelah UTS ya. Mungkin nanti bisa ditambahin lagi sama Mas Manova, Mas Lutfi atau Mbak Putri ini ya. Saya takutnya ada kesalahan informasi kayak gitu. Jadi yang pertama tuh saya share dulu kali ya. Oke, jadi yang pertama tuh kalian apa ya, diharapkan itu minta akses ke servernya Fasilkom untuk lengkapnya nanti bisa dibaca aja nanti. Terus nanti ngirim email juga ke yang TIF ini aja, tif.cs.ui.ac.id aja. Terus nanti kalian keperluannya apa sih ini? Nanti ya keperluannya buat apa namanya? Untuk keperluan PML gitu, untuk PML lanjut seperti itu. Terus untuk detailnya ya untuk itu linknya ada di situ. Terus untuk detailnya nanti bisa dilihat di sini juga. Nanti untuk apa ya, kayak detail gimana caranya. Oh ya Mas Noval, ini boleh saya share ininya nggak? Apa namanya, grupnya di chat gitu? Iya Mas, boleh. Oh, Tapi boleh. mungkin Oke. mau ngasih tahu dulu, mungkin untuk sementara waktu Oke. masih baru ini ya, baru akses SSA dulu, jadi support kita nanti niatnya support buat ini aja sih, buat akses SSA ke Kawung, takutnya ada problem sih itu aja. Ada kendala ya. Oh ya, jadi mau ngelanjutin juga, jadi nanti karena perkuliahannya diambil alih oleh Prof. Wisnu, jadi kalian minta ini per mahasiswa ya Mas ya, bukan per apa namanya, per grup ya? Ya, per mahasiswa. Per mahasiswa, oke. Nanti juga akan saya cantumin juga sih di announcement di Scale kayak gimana detailnya. Tapi ini untuk misalnya kalian mau gabung ke grupnya, atau enggak nanti aja sih grupnya, nanti aja saya masukin ke announcement di Scale secepatnya, mungkin hari ini aja. Nanti kalian bisa masuk ke sana. Terus kalau misalnya kalian udah ada yang mau coba minta resource ke Kawungnya atau ke Fasilkomnya, nanti kan ada kendala tuh, takutnya ada kendala yang nanti bisa ditanyakan di grup aja kayak gitu. Jadi ya ini step awalnya aja kayak Mas Novel ya, step awalnya kalian minta dulu aja resource-nya per mahasiswa seperti itu. Nanti untuk yang kayak gini, detail link pengumumannya, link grupnya, dan tata caranya bisa saya masukin aja ke nanti apa namanya, ke announcement di ini ya, di general announcement ya, di Scale-nya seperti itu. Ya semoga sih nggak ada kesulitan ya, tapi ya saya tahu aja. Oke, karena apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Ya terkait ya recap aja sih, recap hari ini mungkin yang terkait tutorial, assignment, atau yang permintaan akses ini. Oke, sepertinya nggak ada. Ya, kenapa? Ya, silakan. Terima kasih. Seperti pertanyaan yang minggu lalu, untuk pelaksanaan semester kedua itu, apakah kita pada saat masuk minggu pertama harus sudah punya paper yang akan dipresentasikan atau seperti apa? Jadi ini terkait dengan persiapannya, Mas Rijal. Mungkin sekarang saya baru bisa jawab persiapannya ini aja dulu kali ya. Apa namanya? Yang tadi aja kayak gitu dulu. Tapi untuk detailnya saya belum. Ya, untuk detailnya saya belum bisa bilang kayak gimana gitu. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh asistennya Pak Wisnu kayak gimana untuk detailnya, seperti itu. Oh ya, di pengumuman sekali tadi ya? Ya, nanti ya, untuk aksesnya kayak gitu-gitunya nanti akan saya umumin di skala yang general ya. Oke, Mas. Skala general itu yang ada di, sebentar, saya cek dulu. Yang di awal, paling awal kan itu ada announcement, nanti mungkin saya coba ditaruh di sana aja, kayak gitu. Baik, Mas. Makasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Yang lainnya?
Oke, kalau nggak ada mungkin bisa ini ya, absensi untuk hari ini. Silakan tulis hadir atau apa di chat. Silakan. Dan yang udah nulis ya dipersilakan untuk keluar dari meeting kali ini karena sudah selesai juga terusnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizal, Mas Masal. Iya. Mas Masal. Terima kasih. Makasih ya Mas Marsal, Mas Rizal. Iya, sama-sama Mas.